pertumbuhan organik merupakan pertumbuhan yang dicapai suatu perusahaan dengan meningkatkan output dan penjualan secara internal. Hal ini tidak termasuk keuntungan atau pertumbuhan melalui merger atau akuisisi, melainkan dengan meningkatkan penjualan dan ekspansi melalui sumber daya perusahaan itu sendiri. Pertumbuhan organik mengacu pada pertumbuhan bisnis melalui proses internal dengan mengandalkan sumber dayanya sendiri. Strategi pertumbuhan organik mencakup optimalisasi proses, realokasi sumber daya, dan penawaran produk baru. Mengukur pertumbuhan organik dilakukan dengan membandingkan pendapatan dari tahun ke tahun. Strategi pertumbuhan organik penting bagi suatu perusahaan karena optimalisasi bisnis berfokus terus untuk meningkatkan proses bisnis baru dan mengurangi biaya dan menetapkan harga yang tepat untuk produk. Konsep umum strategi organik. Nah, strategi pertumbuhan organik adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, dan pangsa pasar melalui cara-cara internal tanpa mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain. Nah, strategi ini berfokus pada pengembangan sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat. Beberapa konsep umum yang termasuk dalam strategi pertumbuhan organik meliputi yaitu yang pertama ada inovasi produk dan pengembangan. Inovasi produk dan pengembangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, research and development. Investasikan dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada. Yang kedua, ada peningkatan kualitas produk. Ini meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Dan yang terakhir, diversifikasi produk. Menawarkan berbagai varian produk untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda. Yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional. Ini dibagi menjadi 2, mengoptimal proses itu untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan operasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi baru untuk memperbaiki produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga ada ekspansi pasar. Itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ekspansi geografis dan pemasaran promosi. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Itu dibagi menjadi 2, pelatihan dan pengembangan karyawan dan retensi dan keterlibatan karyawan. Yang kelima ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Itu ada layanan pelanggan dan pengembangan hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, yang terakhir, strategi penjualan dan distribusi. Itu ada saluran distribusi dan peningkatan tenaga penjualan. Selanjutnya, materi syarat perusahaan menggunakan strategi. Keunggulan menggunakan strategi organik. Yang pertama itu ada pertumbuhan yang incremental, bahkan serba cepat. Perusahaan yang tumbuh di sebuah event phase dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan untuk menyempurnakan strateginya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, perusahaan yang menyelimuti ukuran dalam semalam melalui merger atau akuisisi adalah membuat komitmen yang jauh lebih besar pada satu titik tertentu. Yang kedua, memberikan kontrol maksimum. Strategi pertumbuhan internal
memungkinkan kita untuk mempertahankan kendali atas kualitas produk dan layanan selama proses pertumbuhan. Sebaliknya, perusahaan yang tumbuh melalui bentuk-bentuk pertumbuhan kolaboratif seperti aliansi atau joint venture harus berbagai fungsi pengawasan dengan mitra bisnis mereka. Yang ketiga itu melestarikan budaya organisasi. Perusahaan menekankan bahwa pertumbuhan internal tidak diperlukan untuk memadukan budaya organisasi mereka dengan organisasi lain. Akibatnya, usaha itu bisa tumbuh dengan bantuan budaya perusahaan yang jelas dan terpadu. Yang keempat, adanya mendorong kewirausahaan internal. Perusahaan yang mengembangkan strategi pertumbuhan via internal mencari ide-ide baru dari dalam bisnis dan bukan dari pemangku kepentingan dari luar. Pendekatan ini mendorong iklim kewirausahaan dan inovasi internal. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan dari dalam. Perusahaan menekankan strategi pertumbuhan internal memiliki keuntungan untuk dapat mempromosikan di dalam organisasi mereka sendiri. Kelemahan strategi organik. Yang pertama, overtrending. Jika suatu bisnis tumbuh di luar sumber daya manusia atau menerima terlalu banyak pesanan, tidak mampu mengendalikan biaya atau mengelola sumber daya manusia, maka bisnis tersebut pasti akan gagal. Yang kedua, restrukturisasi. Ketika sebuah perusahaan tumbuh, terdapat kebutuhan untuk melakukan perampingan atau membutuhkan waktu, tenaga, uang, infrastruktur, komunikasi, dan koneksi perlu ditangani dengan lebih hati-hati dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan atau memperbaharui serangkaian keterampilan bagi staf. Yang ketiga, mengurangi kendali dan kepemilikan. Jika sebuah perusahaan berkembang dari kemitraan menjadi perseroan terbatas publik, pemilik aslinya mungkin perlu melepaskan kendali dan berbagai pengambilan keputusan dengan pemilik bersama yang baru. Akibatnya, mungkin terjadi pengambilan keputusan yang berkepanjangan dan konflik kepentingan antar pemegang saham. Yang keempat, karyawan baru mungkin perlu diperkerjakan jika diperlukan. Selain itu, alokasi kekuasaan, pengambilan keputusan kepada eksekutif, atau mengurangi kendali atas pemilik asli mungkin terjadi. Yang kelima, pertumbuhan santai. Korporasi hanya tergantung pada sumber daya organik yang tidak seperti pengambil alihan yang menggabungkan modal, pasar, dan basis pelanggan dua perusahaan. 6. Jadilah subjek tahap fase perdagangan. Di sini saya akan membahas tentang contoh studi kasus dari Apple. Apple adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, dikenal dengan produk-produk inovatif seperti iPhone, iPad, Apple Watch, dan layanan digital seperti Apple Music dan Apple TV. Yang pertama ada implementasi strategi pertumbuhan organik. Yang pertama ada inovasi produk. Apple secara konsisten meluncurkan produk baru yang inovatif. Contohnya seperti iPhone yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, telah mengalami berbagai iterasi dengan peningkatan fitur setiap tahun produk lain seperti iPad, Apple Watch, dan AirPods. Juga merupakan hasil inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua ada pembaruan produk yang ada. Selain produk baru, Apple terus memperbarui produk yang sudah ada dengan fitur-fitur yang terbaru, peningkatan performa,
dan desain yang lebih baik. Misalnya seperti setiap tahun Apple itu memiliki versi terbaru dari sistem operasi iOS dan watchOS yang meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ada ekspansi ekosistem, yaitu integrasi layanan digital. Apple telah memperluas portofolio layanan digitalnya seperti Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, dan Apple Fitness. Layanan-layanan ini tidak hanya menambah aliran pendapatan, tetapi juga mengintegrasi pengguna lebih dalam ke dalam ekosistem Apple-nya sendiri. Dan yang kedua ada e-call dan ekosistem terpadu, yaitu dengan e-call, Apple menawarkan solusi penyimpanan berbasis cloud yang memudahkan sinkronisasi data antar perangkat. Ini memperkuat keterikatan pengguna dengan produk-produk Apple dan mendorong loyalitas. Yang ketiga, ada pengalaman pengguna yang luar biasa, yaitu dengan desain dan kualitas. Apple itu sangat berfokus pada desain produk yang elegan dan intuitif, kualitas produk yang tinggi, dan estetika yang menarik menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen. Yang kedua ada Apple Store dan dukungan pelanggan. Apple Store tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan, tetapi juga sebagai pusat layanan pelanggan dan edukasi. Pengalaman belanja di Apple Store dirancang untuk menjadi menarik dan informatif yang meningkatkan kepuasan pelanggan tersendiri. Dan selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, ada budaya dan inovasi. Apple terus mengembangkan kemampuan karyawannya melalui program pelatihan dan pengembangan. Mereka juga berinvestasi dalam pengembangan bakat-bakat yang baru, baik melalui rekrutmen maupun program magang. Untuk budaya inovasi sendiri, Apple itu mendorong inovasi di seluruh organisasi dari tim riset dan mengembangkan hingga layanan pelanggan. Ini memastikan bahwa setiap aspek bisnis mendukung visi dan misi perusahaan. Selanjutnya yaitu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ada inisiatif lingkungan, yaitu Apple berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Mereka berupaya menggunakan bahan daur ulang dalam produk mereka, mengurangi jejak karbon, dan menggunakan energi terbarukan di fasilitas mereka. Program pengadaan etis, yaitu Apple memastikan bahwa rantai pasokan memenuhi standar etika dan lingkungan yang tinggi, yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah hasil dari strategi pertumbuhan organik, yaitu peningkatan penjualan dan pendapatan. Inovasi produk dan ekspansi layanan digital telah membantu Apple meningkatkan penjualan dan pendapatan secara konsisten. Loyalitas pelanggan yang tinggi dengan fokus pada pengalaman pengguna yang unggul dan ekosistem yang terintegrasi. Apple telah berhasil membangun basis pelanggan yang sangat loyal. Citra merek yang kuat, Apple dikenal sebagai salah satu merek paling berharga dan inovatif di dunia, yang terus menarik perhatian konsumen dan investor.